Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro Management Consulting. Hari ini kita akan membahas materi mengenai manajemen, yaitu manajemen by objective atau MBO, manajemen yang berdasarkan sasaran. Materinya cukup berat, biasanya view-nya nggak banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan profesionalisme Anda maupun bisnis Anda. Bersama Respro Management Consulting. Sebelum kita bahas, saya akan sharing satu video dulu mengenai kerjasama tim yang menggambarkan manajemen berdasarkan objektif yang fokus kepada sasaran. Kita lihat tim ini. Ini adalah lomba baris berbaris di Jepang. Begitu kompak, mereka menjalani sebagai suatu tim. Karena mereka fokus kepada sasarannya. Kita lihat, mereka berjalan, ya, berbalik. Ini yang paling menarik kita lihat. Dalam posisi berbaris, bersilangan, mereka tidak bertabrakan satu sama lain. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata mereka berjalan mundur. Luar biasa sekali. Perlu kedisiplinan dan fokus untuk bisa melaksanakan hal ini dan latihan yang konsisten. Bahkan sambil berlari pun mereka tidak bertabrakan. Ya, itu adalah salah satu contoh keberhasilan tim dalam menjalani manajemen yang berdasarkan sasaran. Kita lanjutkan. Jadi manajemen berdasarkan sasaran adalah manajemen yang fokus kepada hasil yang akan dicapai. Penemunya adalah Peter of Drucker. Dalam bukunya The Practice of Management. Beliau lahir di Austria, kemudian pindah ke Amerika pada tahun 1943 dan mendapatkan gelar profesor dari New York University dan profesor juga dari Claremont Graduate University. Beliau mendapatkan penghargaan dari George Bush. Jadi manajemen by objective ini cukup banyak dipakai di seluruh dunia. Bahkan kita juga di Indonesia banyak perusahaan yang menerapkan MBO ini karena hasilnya sangat signifikan. Berikut adalah karakteristik dari MBO. Ada 9 karakteristik. Yang pertama adalah mengoptimalkan resource atau sumber daya. Yang kedua, fokus kepada goals. Yang ketiga adalah multiple accountability atau pertanggungjawaban secara multiple. Kemudian bisa diterapkan secara universal. Pendekatannya pendekatan sistem, simple dan menyeluruh. Bisa dilakukan sampai pada level operasional. Dan yang paling penting adalah adanya partisipasi dari karyawan dan manajemen. Yang terakhir untuk mengukur kinerjanya disebut sebagai KRA atau Key Result Area. Sebenarnya hampir sama dengan KPI, Key Performance Indicator, cuma ada perbedaan sedikit. Kita akan bahas pada sesi yang akan datang. Kemudian prinsipnya ada prinsip MBO ada 5. Yang pertama adalah cascading, organization goal sampai dengan operasional, kemudian spesifik per anggota tim, kemudian masing-masing tim diberikan partisipasi untuk membuat keputusan, ada batas waktunya, explicit time period, dan ada evaluasi maupun feedback dari KRA yang telah ditentukan tadi, bagaimana pencapaiannya. Kemudian tujuan dari MBA yaitu manfaatnya ada masing-masing, baik untuk organisasi, untuk atasan maupun bawahan. Untuk organisasi ada 5 benefit. Yang pertama adalah better planning, efficient management, clear organization rules, increase the level of commitment. Yang terakhir adalah facilitates control. Untuk superior adalah performance evaluation, performance kinerja, kemudian
better guidance and direction, accelerating motivation of subordinate, coordinating individual effort of group effort. Kemudian untuk bawahan, simplifies goal action, jadi disimplify, disederhanakan, meningkatkan kepuasan kerja, self-direction dan self-control, inisiatifnya, kemudian menumbuhkan keberanian untuk berinovasi, innovative thinking maupun mengeluarkan ide. Kemudian adalah relation with superiors, hubungan dengan atasan. Yang terakhir adalah motivasi untuk berperforma menjadi lebih baik. Kita bahas mengenai proses manajemen objektif. Ada 6 proses. Proses yang pertama dimulai dari penciptaan organisasi goals. Level organisasi diterjemahkan menjadi tujuan yang bersifat karyawan atau di level grassroots. Jadi mulai dari organisasi sampai dengan level grassroots. Kemudian dilakukan monitoring terhadap pencapaian KRA secara konstan dan dimonitor progress performance-nya, kemudian dievaluasi, hasilnya diberikan feedback, jika mencapai diberikan reward, jika tidak mencapai maka akan diberikan pengarahan sampai dengan mencapai target hasil. Dan yang terakhir mencapai performance appraisal atau kinerjanya. Berikutnya adalah strategic turunan dari MBO. Yang pertama adalah strategic outcome atau strategic organisasi dimulai dari mission and business result. Kemudian yang kedua adalah customer result. Ini adalah 2 hal pokok dari tujuan utama dari perusahaan, yaitu customer. Customer itu mencakup customer satisfaction, kepuasan customer, tingkat servisnya. Kemudian adalah service quality dan service accessibility-nya. Kedua hal ini akan diterjemahkan ke dalam proses dan activities menjadi suatu sistem proses bisnis yang ditunjang oleh 3 input. Jadi input, output, dan outcome. Inputnya ada 3. Yang pertama adalah people atau karyawan, akan meningkatkan quality dan satisfaction-nya. Kemudian ada recruitment dan retention. Kemudian employee development. Yang terakhir adalah employee resistance. Teknologinya, jadi teknologi itu untuk menunjang pencapaian hasil, teknologi terbaru tentunya baik digital marketing ataupun teknologi yang konvensional. Prinsipnya adalah bagaimana bisa mencapai KPI secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah penggunaan resources, mulai dari resource sumber daya, modal, kemudian mesin, security dan safety, atau ketiga yang terakhir adalah utilisasi aset secara optimal. Ya, itu adalah strategik dari MBO turunan mulai dari strategic outcomes, output, dan input. Mulai dari visi misi dan customer result turun menjadi proses dan activities sebagai satu sistem yang akhirnya harus didukung oleh level middle management sampai dengan lower management dan grassroots dari sisi people, teknologi, dan resource. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan post di komen dari video YouTube ini. Nanti saya akan respon. Dan jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and share. Dan apabila Anda membutuhkan materi dari video ini berupa PDF, Anda bisa tuliskan alamat email Anda pada kolom komentar di video YouTube. Saya akan email secepatnya. Saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resources Productivity, yaitu bagaimana menciptakan perusahaan yang bertumbuh secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya capital, sumber daya mesin, dan yang terakhir adalah sumber daya sistem atau strategik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.